Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Agustin dengan NIM 230291138. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan perangkat pembelajaran matematika kelas 8 semester ganjil dengan materi SPLDV metode grafik. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktik pembelajaran mikro matematika sekolah. Untuk dosen pengampuhnya yaitu Ibu Dr. Arnelis MSI. Nah, untuk informasi umumnya yaitu yang pertama ada identitas sekolah, di mana di sini saya mengambil kelas 8 semester 1 atau semester ganjil, mata pembelajaran matematika, fase D, elemennya aljabar. Lalu untuk capaian pembelajarannya di fase D, di akhir fase D, peserta didik mampu memodelkan dan menyelesaikan masalah menggunakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, serta menafsirkan solusi sebagai titik potong dua garis pada bidang koordinat. Untuk alokasinya yaitu 2 kali 30 menit untuk praktik micro teaching. Lalu ada kompetensi awal. Di sini peserta didik telah memahami persamaan linear satu variabel, koordinat kartesius, serta mampu menggambarkan grafik garis lurus sederhana. Untuk profil Pancasilanya ada penalaran kritis, gotong royong, serta kreatif. Untuk sarana dan prasarana, medianya yaitu ada laptop, LCD proyektor jika ada, GeoGebra, lalu Kahoot. Untuk alatnya papan tulis dan spidol, sumber belajarnya itu PPT, LKPD, GeoGebra, serta soal evaluasi berbasis Kahoot. Nah, untuk target peserta didiknya itu peserta didik kelas 8 yang diharapkan mampu memahami konsep sistem persamaan linear dari dua variabel dan menyelesaikan menggunakan metode grafik serta mampu menafsirkan titik potong dua garis sebagai solusi dalam konteks masalah sehari-hari dengan bimbingan guru. Untuk model atau pendekatan atau metode pembelajarannya, yaitu modelnya yaitu problem based learning atau PBL. Pendekatan pembelajarannya yaitu deep learning. Untuk metode pembelajarannya ada diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan kuis Kahoot. Untuk moda pembelajarannya itu tatap muka atau pembelajaran secara luring. Nah, untuk pertemuan pertama, saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti siswa atau siswi dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan benar. Yang kedua, dapat menggambarkan grafik dari dua persamaan dua variabel secara tepat. Lalu yang ketiga, dapat menentukan titik potong dua garis sebagai solusi SPLDV dengan metode grafik. Lalu yang keempat, menafsirkan solusi SPLDV dalam konteks masalah sehari-hari secara logis dan sistematis. Selanjutnya ada pemahaman bermakna, lalu pertanyaan pematik, lalu rencana asesmen, ada rencana awal, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Nah, ada dua tahap yaitu tahap pendahuluan, ada tiga tahap, ada tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada tahap pendahuluan, pertama ada itu pemusatan perhatian dengan alokasi 10 menit. Di sini pendidik memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa, semoga berdoa, dan dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Lalu ada persepsi, lalu pertanyaan kepada peserta didik tentang hubungan soal kontekstual dengan materi yang akan dibahas, yaitu materi SPLDV dengan metode grafik. Lalu menyampaikan tujuan dari pembahasan tersebut. Yang ketiga yaitu memotivasi, lalu menyampaikan tujuan, lalu peserta didik nanti akan memahami tujuan dan alur kegiatan yang akan dilakukan sehingga
sehingga siap terlihat aktif dalam proses pembelajaran, khususnya dalam kegiatan menggambar grafik dan diskusi kelompok terkait penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Lalu kita masuk ke kegiatan ini dengan alokasi waktu 45 menit. Yang pertama yaitu nanti pendidik akan memberikan LKPD yang berisi yang pertama yaitu orientasi masalah. Nah, orientasi masalah ini yang pertama peserta didik diminta mencermati masalah yang ditampilkan oleh pendidik berkaitan dengan pembelian buku dan pena. Nah, selanjutnya yang kedua peserta didik menyimak penjelasan terkait situasi masalahnya, apa yang diketahui dan apa yang ingin diketahui atau yang ingin diperoleh nantinya dengan metode grafik. Lalu yang ketiga peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa masalah tersebut berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel yang belum diketahui, yaitu harga buku dan harga pena. Lalu yang keempat, peserta didik merespon pertanyaan pematik. Contohnya, bagaimana cara mengubah masalah ini ke dalam bentuk persamaan dan menggambarkannya dalam grafik. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik mulai mengidentifikasi informasi penting seperti besaran yang diketahui atau jumlah barang dan total harga. Lalu yang kedua bentuk persamaannya dan besaran yang ditanyakan. Lalu peserta didik akan didorong untuk menyimpulkan bahwa masalah tersebut dapat dimodelkan ke dalam sistem persamaan dua variabel dan dapat diselesaikan dengan metode grafik. Untuk organisasi belajarnya, peserta didik diminta atau mencoba memisahkan peserta didik diminta untuk membuat persamaan dua variabel dari soal kontekstual tadi, di orientasi masalah tadi. Lalu yang ketiga penyelidikan, nanti pendidik akan membantu dalam proses penyelidikan, di mana peserta didik berkolaborasi dalam kelompok untuk menggambarkan grafik dari kedua persamaan yang telah diperoleh pada bidang koordinat Kartesius. Lalu peserta didik akan menentukan beberapa pasang titik dari masing-masing persamaan, kemudian menggambarkannya hingga membentuk dua garis lurus. Selanjutnya, pendidik akan menjelaskan. Selanjutnya, peserta didik menulis hasil penyelesaian dan menafsirkan makna titik potong tersebut sebagai harga satuan buku dan pena. Lalu selanjutnya pendidik memberikan bimbingan kepada peserta didik yang kesulitan memahami dalam menentukan titik atau menggambar grafik, sementara kelompok lain melanjutkan penyelidikannya. Lalu fase yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil. Nanti perwakilan dari kelompoknya akan maju ke depan dan menjelaskan hasil dari diskusinya. Serta setelah itu peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan, pernyataan atau alternatif cara dalam menentukan titik potong grafik jika terdapat perbedaan hasil. Lalu selanjutnya pendidik memberikan penguatan, serta peserta didik akan menerima umpan balik dari pendidik. Untuk fase yang kelima yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik bersama penyidik mengkaji kembali grafik yang telah dibuat untuk memastikan ketepatan. Nah, di sini sebenarnya saya menggunakan metode atau untuk memastikannya menggunakan website dari GeoGebra. Nah, di sini setelah itu peserta didik melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya untuk kegiatan penutup, untuk alokasinya yaitu 5 menit, ada refleksi dan rangkuman. Setelah itu evaluasi mandiri dan tindak lanjut dan berdoa.
Di sini ada refleksi pendidik serta refleksi peserta didik. Untuk lampirannya yaitu LKPD. Selanjutnya yaitu materi ajar. Di sini tadi yaitu materinya SPLDV dengan metode grafik dengan alokasi 2,30 menit. Untuk tujuan pembelajarannya tadi sudah kita bahas. Lalu yang selanjutnya pengertian SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sistem yang terdiri atas dua persamaan yang memiliki dua variabel dan harus dipenuhi secara bersamaan. Untuk bentuk umumnya, AX ditambah BY sama dengan C, DX ditambah EY sama dengan F. Untuk XY itu adalah variabelnya, C dan F itu adalah konstantannya. Untuk contohnya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 5, X dikurang Y sama dengan 5. Nah, persamaan dua variabel ini merupakan persamaan tersebut adalah sebuah persamaan linear dua variabel. Nah, untuk penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dilakukan dengan cara yang satu mengubah persamaan menjadi beberapa pasang titik dengan memisahkan salah satu variabelnya dengan 0. Nanti akan dalam satu persamaan itu akan mendapatkan dua titik yang dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, jadi jika dua persamaan maka terdapat dua garis lurus yang dimana nanti terdapat titik potong garis lurusnya, maka titik potong tersebut merupakan solusi dari SPLDV. Nah, untuk langkah-langkah metodenya seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan misalkan salah satu variabelnya dengan 0 untuk persamaan pertama, ini untuk persamaan kedua, dan ini adalah hasil dari titik potong dari persamaan dua variabel tadi, yaitu hasilnya yaitu 3,2. Untuk ringkasan materinya, SPLDV terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel. Metode grafik dilakukan dengan menggambar grafik masing-masing persamaan. Titik potong kedua garis merupakan solusi, dan selanjutnya solusi SPLDV dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Untuk latihan ini sebenarnya untuk tugas di rumah, di sini saya memasukkan beberapa soal tipe HOTS. Nah, selanjutnya yaitu LKPD. Di sini dalam LKPD ini ada tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, lalu orientasi masalah. Di kegiatan 1 ada orientasi masalah. Di sini di kegiatan 2 peserta didik diminta untuk memisahkan variabel X-nya itu buku dan variabelnya Y-nya itu pena. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membuat persamaan dua variabel dari orientasi masalah tersebut. Nah, untuk penyelidikannya, di sini nanti peserta didik akan menentukan dua pasang titik dengan memisahkan salah satu variabelnya dengan 0 dan mengaplikasikannya ke bidang koordinat kartesius. Lalu setelah mereka mendapatkan hasil atau himpunan penyelesaiannya serta menyimpulkan dari menuliskan hasil diskusinya, mereka akan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Nah, untuk analisis evaluasinya, untuk pengecekan kembali benar atau salahnya, saya menggunakan GeoGebra, website GeoGebra untuk memastikan apakah sudah benar atau masih ada kendala di pemecahan masalah
dengan metode SPLDV menggunakan GeoGebra, menggunakan metode grafik. Selanjutnya yaitu penilaian diri, lalu peserta didik diminta untuk menyimpulkan kegiatan pada saat setelah mengerjakan LKPD. Lalu selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di sini saya memakai website Kahoot, di mana di sini peserta didik sebelumnya peserta didik diminta untuk membawa handphone untuk nanti dapat digunakan saat untuk mengakses kuis yang akan diberikan oleh guru. Di sini mereka dapat men-scan barcode dan memasukkan PIN-nya. Saya di sini ada 10 soal yang akan dijawab dengan waktu yang berbeda-beda, menurut tingkatan kesulitan soalnya. Nah, untuk asesmen pembelajaran matematika, yang pertama yaitu ada asesmen LKPD atau penilaian kelompok. Teknik penilaian kelompok, tekniknya yaitu penilaian kelompok, instrumennya LKPD, SPLDV, metode grafik tadi. Lalu untuk rubriknya, untuk aspek menentukan variabel dan metode model matematikanya, skor 4 sangat tepat, skor 3 tepat, skor 2 kurang tepat, skor 1 tidak tepat. Lalu untuk menentukan pasang titiknya, skor 4 semua benar, 3 sebagian besar benar, 2 banyak kesalahan, 1 tidak mampu. Selanjutnya menggambar grafik. 4 sangat rapi dan tepat, 3 cukup tepat, 2 kurang tepat, 1 tidak tepat. Untuk aspek menentukan titik potongnya, 4 tepat dan benar, 3 hampir tepat, 2 kurang tepat, 1 salah. Selanjutnya itu menafsirkan solusi. Skor 4 sangat jelas, 3 jelas, 2 kurang jelas, 1 tidak jelas. Nah, untuk nilai LKPD-nya, skor diperoleh dibagi 20, lalu dikali 100. Setelah itu, untuk kriteria penilaiannya, yaitu dengan rentang nilai untuk kriterianya dengan rentang nilai 86 sampai 100 itu predikat sangat baik. Untuk 76 sampai 85 itu sangat baik, itu baik. 66 sampai 75 itu cukup. Kecil atau sama dengan atau kurang atau sama dengan 65 itu perlu dibimbing. Nah, untuk asesmen Kahoot atau pengetahuan pada untuk tekniknya yaitu tes objektif, medianya itu Kahoot. Untuk jumlah soalnya 10, yaitu pilihan ganda. Untuk kisi-kisi soalnya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian SPLDV, yang kedua mengidentifikasi bentuk SPLDV, menentukan pasangan titik suatu persamaan, menentukan grafik suatu persamaan, menentukan titik potong dua garis, menentukan penyelesaian SPLDV dari grafik, menentukan nilai X dan Y dari titik potong, menafsirkan solusi SPLDV, menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV, lalu yang terakhir menyimpulkan hasil penyelesaian SPLDV. Nah, untuk penilaiannya yaitu nilai Kahoot itu jumlah skor dibagi 100 dikali 100. Nah, untuk aspek sikat atau observasi selama diskusi, di sini ada lembar observasi, nanti ada nama peserta didik, nanti di kerjasama, tanggung jawab, kreatif, keaktifan, percaya diri, dan rata-rata itu ada rubrik skornya, yaitu skor 1 itu sangat baik, 2 itu baik, 3 cukup, 4 kurang. Untuk indikatornya, yang pertama
aktif berdiskusi dalam kelompok. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, berani bertanya dan menjawab. Selanjutnya asesmen presentasi hasil LKPD, di mana rubrik presentasi kelompoknya yaitu ada asesmen penilaian dan serta skor-skornya. Untuk nilai presentasi yaitu skor yang diperoleh dibagi 16 lalu dikalikan dengan 100. Nah, untuk selanjutnya rekap bobot penilaian pada RPP, di mana jenis asesmennya untuk sikap atau observasi itu berbobot 20%, untuk LKPD kelompok itu berbobot 30%, lalu peserta presentasi kelompok 20%, untuk kahot atau pengetahuan 30%, dan totalnya nanti akan menjadi 100%. Untuk rumus nilai akhir atau NA itu sama dengan 0,20 dikali sikap ditambah 0,30 dikali nilai LKPD tadi ditambah 0,20 dikali nilai presentasi ditambah 0,30 dikali kahot, nilai dari kuis kahot tadi. Nah, untuk alur pembelajarannya atau ATP-nya di sini saya mengambil materi pembelajaran metode grafik dengan SPLDV, maka tujuan pembelajarannya itu menggambar grafik SPLDV pada bidang kartesius berdasarkan titik potong. Nah, mungkin sekian video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.